kalau seseorang pakai software bajakan, apa dia itu apa yang dihasilkan dari software itu haram atau dia dosa karena memakainya aja? Sebenarnya ulama berselisih pendapat tentang software bajakan ini. Apakah kemudian pendapat yang paling bagus ya memang total tidak boleh. Tapi ada lagi yang membolehkan kalau itu untuk sosial ya, atau non bisnis. Kemudian ada juga ulama yang membolehkan kalau kira-kira pembuat software itu sebenarnya sudah dapat untung. Ya, kalau dia dalam jumlah dapat untung, ya, nanti kalau setelah lebih dari itu, sebagian ulama ada yang membolehkannya. Yang paling aman memang, terutama jika untuk kepentingan bisnis, ya jangan pakai software bajakan. Tapi kalau untuk untuk kemudian apakah ini yang jelas dia haram, apakah kemudian uangnya juga haram, ya maka kita lihat itu, perlu lihat motifnya dia kenapa tidak beri ori itu apa. Biasanya kalau dia itu tidak mau menunaikan hak orang lain, padahal dia punya duitnya juga berlimpah. Biasanya itu belum mungkin ada uangnya tapi mungkin belum seimbang bagi dia antara pendapatan dia. Misalnya dia hanya dapat 1 juta sementara berlangganan harus bayar 500 gitu misalnya. Jadi banyak yang masih belajar itu biasanya pakai bajakan karena itu. Jadi dia belum dapat apa-apa gitu. Ya ala kulihal, seandainya itu dari sisi haramnya saja tanpa mempengaruhi kehalalan uang yang dia terima, yang jelas kondisi haram semacam itu menghilangkan keberkahan. Tapi kalau untuk itu sampai haramnya, nanti perlu ditelusuri motif lebih lanjut. Kalau ada misalnya misal dia sebelumnya belum tahu kalau itu hukumnya haram gitu, pakai software bajakan, kemudian sudah banyak desain yang dia buat dan dia jual, kemudian dengan membeli software tersebut apa dia sudah istilahnya bebas tanggungan gitu? Membeli apa yang telah terjadi wajib dia bertobat, dan di antara bentuk tobatnya dia membeli software yang ori tadi. Itu sebagai bentuk tobatnya atas kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, jika terjadi misalnya banyak sekali pertanyaan sebetulnya tentang penggunaan software ini. Nah, sebenarnya juga ada ketentuan dari si pihak penyedia softwarenya. Apa misalnya kita cerita dengan pihak mungkin customer service-nya, kita cerita kondisi kita seperti ini, namun kita sudah memperbaikinya, apa itu menjadi boleh pokoknya. Yang penting mereka sudah bagian dari mereka sudah menyetujui, berarti kita sudah lepas kesalahan gitu, Ustaz. Komunikasi dengan pemilik software. Iya, jadi misalnya kita telepon ke call centernya, sebelumnya saya sudah pakai bajakan gini, lalu saya sudah beli gitu. Jadi atau kondisi-kondisi lain yang dia ceritakan gitu, namun si pemiliknya atau si perwakilan di call centernya ini menyetujui, boleh nggak apa-apa gitu. Berarti itu sudah selesai, Pak? Sudah selesai. Oke. Sudah.